Iya karena dari zaman 2007 dan tahun-tahun sebelumnya Indonesia selalu lolos ke 16 besar which is babak finalnya 16. Bahkan tahun 2000 dan 2004 itu Piala Asia itu cuma diikuti 12 tim. Berarti Indonesia sudah 12 besar. Jadi 16 besar apa? Nah, gue pengen ngomong nih buat kalian yang ngata-ngatain timnas Indonesia lolos hoki bla 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 segala macamnya, jalur giveaway. Bangsat satu itu, bangsat. Yang kedua, timnas kita tuh mati-matian lawan Vietnam. 5 tahun terakhir kita nggak pernah menang lawan Vietnam di kelas senior tuh. Jangan tolol jadi orang. Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football. Kali ini kita akan bahas sepak bola dunia ya, karena Serie A-nya belum mulai. Jadi kita akan fokus di pembahasan tentang Indonesia yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Tepuk tangan dulu dong. Dua stok luar biasa. Dan kebetulan hari ini kita lagi menyambangi kediaman Pak RT ya. Iya. Senang sekali anak-anak muda yang berprestasi ini. Siapa ini? Namanya Botuna. Irman Nutina. Ini gue pengen tanda tangan nih. Gue panjang ini surat keterangan miskin. Hidup capil. Bisa aja Minamino. Mana ada yang komen Minamino ya? Soalnya pakai lepas lagi pakai itu juga soalnya. Bukan yang timnas juga. Iya. Bukan lagi pakai ini kayak bandana bukan ya? Tapi emang rambut tuh Minamino banget. Minamino Shogun Air. Aduh, thank you banget Pak RT. Kita ada di jamu nih di kediaman Pak RT. Asri banget nih rumahnya, cuman agak gerak ya, anginnya kurang. Makasih minum itu ya, gue beli sendiri. Iya, perasaan belum saya ambilin. Saya nggak ada stok yang itu loh. Dari kolam tadi ada. Makasih ya ikan-ikan ya. Oh, ikan-ikan. Jadi hari ini kita langsung aja ya bahas, ya walaupun ini kekalahan ya, Jepang lawan Indonesia 3-1. Cuman ya kita akhirnya lolos juga berkat hasil seri yang diperoleh oleh Kyrgyzstan lawan Oman semalam ya. Iya. Nah, tapi kita bahas dulu pertandingan 3-1 Jepang lawan Indonesia nih. Menurut Bang Bara, apakah Aduh, paham minum. Nggak apa-apa ya? Iya, maksudnya gimana pertandingan Indonesia kemarin? Apakah memang kalah level atau memang ya strategi pelatih Jepang aja kemarin lumayan efektif melawan Indonesia? Ya, jadi kalau Indonesia memang kalau ditanya prediksi, gue tuh suka nggak bisa jawab dengan benar tuh, karena ada biasnya ya. Keinginan dan juga rasa harapan dengan prediksi itu susah. Kalau ternyata udah kejadian, baru gue bisa ngomong ya memang itu udah kemampuan kita ya segitu di melawan Jepang kan. Lo bahasa biasa. Gue nungguin gimmick banget. Bis begadang kan nonton Oman Kyrgyzstan. Ini spesial Indonesia lolos, makanya kalian gue taruh sini gitu. Makanya agak kurang. Iya. Taruh sini makan dah. Oke, lanjut lagi nih. Lanjut lah. Jadi memang ya pada kenyataannya, dan dari sebenarnya juga kita udah tahu, dan teman-teman juga udah tahu emang kemampuan Indonesia segitu. Udah suatu improvement kalau kita bisa kalah hanya dalam tanda kutip 3-1. Semua game plan-nya juga berjalan, tapi memang kemarin gue cukup melihat Sintayong berani untuk memasang 3 back ya. Walaupun kalau dengan analisa saran gue itu 4 lebih tepat untuk menahan serangan dari sayapnya Jepang kan. Dan kemarin juga terbukti gol terakhirnya itu kan si Junja itu bawa dari sayap. Karena 3 back terlalu riskan. Dan Elkan Bagot ternyata memang seberani itu STY untuk memasang Elkan Bagot sebagai CF. Dari kemarin gue udah bilang sebenarnya Elkan Bagot akan memainkan fungsi penting di situ karena tinggi badannya dia kan. Tapi ya thumbs up buat STY nyoba strategi seperti itu, ya itu memang dibutuhkan kalau gue bilang. Betul. Dia pelatih yang bisa membaca situasi, bisa adaptif dengan kemampuan lawan. Dan gol terakhir juga gol pertamanya Indonesia, maksudnya gol terakhir di pertandingan itu juga berawal dari skema throw in kan, yang dimana Elkan Bagot standby di situ untuk mengganggu, bola lepas ke Sandy Walsh, jadinya gol. Dan itu bagian kejutan ya yang diciptakan oleh Sintayong ini yang pelatih berkelas. Iya, dan yang gue seneng itu kan sebelum pertandingan Zion Suzuki sempat di interview gimana lu akan menghadapi throw in-nya Pratama Arhan, apakah lu takut apa enggak kan? Dia bilang itu mah biasa aja, maksudnya
sebagai kiper gue pasti bisa nangkep ya, intinya gitu mungkin jawaban dia. Tapi perlu ternyata Iya. akhirnya kemudian dari skema itu juga. Perlu dicatat kalau tanpa penalti itu mungkin hasilnya lebih baik. Bisa jadi malah seri kita. Oh ya benar banget, karena Pak penaltinya pun ya blunder. Betul, tapi emang penalti menurut gua jelas. Iya, Benar. betul penaltinya. Cuma lagi-lagi Jordi amat. Nah, itu yang gua mau Baru menit berapa itu? Menit 5 ya? Menit 2. Iya, Belum sampai 5 itulah. menit lah itu. Aduh. Sayang Belum. banget emang. Tapi ya balik lagi itulah level timnas kita pada saat ini dengan rata-rata usia 2,2, sekian. Tapi coba lu bayangin 4 tahun lagi atau 8 tahun lagi Iya. mereka usia rata-rata di 27. Wah, itu prime time banget sih. Setuju. Bagus, luar biasa. Memang ini masa depan timnas ini cerah ini. Amin. Asal pelatihnya nggak ganti ya. Iya, Ya, itu. Setuju banget. Karena ganti pelatih, ganti sistem, ganti skema, ganti program, Ya dari nol lagi. dan nol lagi. Tapi gue punya pikiran asik. Gue punya pikiran tai. Gue kayaknya boleh ganti pelatih asal menurut gue pelatihnya harus kualitasnya di atas Sintayong. Dan enggak ganti statement. Yang pertama adalah Diulang. yang pertama adalah orang mau ganti pelatih asalkan mereka paham dengan pemain abroad, yaitu pemain naturalisasi itu 8, ada 8 kan kemarin jumlahnya. Dan yang kedua kualitasnya di atas Sintayong. Jadi jangan ganti pelatih tapi kastanya tuh turun. Kualitas ya, kualitas menurut gue itu sih. Ya, mudah-mudahan Katanya bisa kan tetap ya. ada info Giovanni Van Bronckhorst kan ingin menukangi timnas katanya. Gue lihat-lihat di beberapa sosial media gitu. Kalau Van Bronckhorst yang masuk, ya menurut gue nggak jadi masalah kayaknya. Tapi Van Bronckhorst tuh udah pernah ngelatih di mana sih? Baru tim-tim kecil ya, sama junior kayaknya ya. Di Rangers terakhir itu dia. Iya, bener sih ya, keturunan Maluku bener. Iya benar, keturunan Maluku. Tapi terakhir CV-nya bagus dia di Rangers. Dia bawa jadi runner up. Berarti sebelum Runner up Gerrard ya, Rangers. jauh Iya. sebelum Gerrard kayaknya. Justru setelah Gerrard. Oh justru setelah Gerrard. Seingat gue ya. Tonton Oke. segitulah. Tapi ya menurut gue tadi seperti yang Bang Bara bilang, ya STY berani memasukkan Elkan Bagot sebagai striker juga sesuatu yang bagus sebenarnya. Dan gue mungkin banyak pandit-pandit atau banyak ya netizen yang bilang nih kayaknya strateginya kayak desperate banget gitu sampai masukin Elkan Bagot sebagai striker. Tapi gue sebagai fans Inter ya, gue juga karena pernah mengalami masa Spalletti dan Conte, di mana Ranocchia juga ketika Inter lagi ketinggalan itu sering dipakai jadi striker dan ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Which is ya memang itu sebuah perjudian ujung-ujungnya. Tapi menurut gue dengan STY kemarin masukin Bagot itu ya seperti memang membaca reaksi dari Jepangnya aja, karena Jepang juga kebetulan lumayan lemah di serangan bola atas kan. Waktu lawan Vietnam aja kebetulan 2 kali dari skema sundulan kan. Irak Jadi, juga. iya, jadi memang ya itu bagus STY sih menurut gua kemarin. Iya itu. Kalau menurut lu emang bagus. strategi itu desperate apa emang lagi hoki aja apa emang dipikirin Wah dulu? enggak, kalau menurut gua itu strategi memang ulah Sintayong. Sintayong ya? Ulah, maksudnya memang pola pikir Sintayong itu lahir dari situ kan, terbukti dari proses terjadinya gol yang Indonesia punya. Sandy Walsh. Ya, golnya Sandy Walsh betul. Itu kan ada pemain Jepang terlalu memarking Iya, si ada beberapa Bagot. orang makanya si Sandy Walsh agak kosong makanya. Betul, akhirnya Sandy Walsh bebas. Tapi mungkin yang amat sangat disayangkan adalah memasukkan Bagot di menit-menit akhir ya. Jadi STY sangat matang gitu memperhitungkan. Takutnya masuk Bagot di menit 60, mandul juga gitu. Malah 4-0, siapa tahu nggak ada serangan. Iya. Tapi Dan itu diperhitungkan bener-bener kali ya. Maksudnya, masukin segini nih biar udah ada harap. Maksudnya ya udah menit segini masukin aja, jangan terlalu dini atau jangan terlalu terlalu telat. Ya itu aja. Gantiin Egy ya? Baik. Gantiin Egy. Egy-nya cedera nggak sih Gantiin kemarin? Egy. Sebenarnya cedera, tapi sebenarnya itu kayak bagian dari skema dia Bagot akan dimasuk di menit berapa, siapapun atau apapun kondisinya Egy kayaknya sih bakal ditarik sih. Kebetulan aja memang kemarin cedera. Betul banget. Tapi kayaknya gua rasa yang bakal ditarik Rafael Struijk. Menurut gua Aslinya karena kalau kan Egy-nya nggak Egy kalau nih ya. Egy nggak. bisa lebih ngumpan-ngumpannya ya karena Betul. Memanfaatkan posturnya Elkan. Oke, jadi ya sekali lagi walaupun kalah, gue tetap bangga dengan perjuangan pemain-pemain timnas kita ya kemarin ya. Ya sampai menit-menit akhir dan ketika gol juga selebrasinya
ya tetap seneng gitu, nggak tertunduk lesu banget gitulah. Tapi gue pengen mengkoreksi sedikit bahasa kita lolos ke 16 besar nih. Kenapa? Karena kan semuanya bilang kita lolos ke 16 besar. Gue sih lebih nyaman dan lebih bangga kalau kita bilangnya lolos ke babak gugur atau ke knockout stage. Karena apa? Kalau 16 besar itu terlalu rendah buat Indonesia. Soalnya 24 ya. Iya karena Iya. dari zaman 2007 dan tahun-tahun sebelumnya Indonesia selalu lolos ke 16 besar which is babak Iya. finalnya 16. Ah. Bahkan tahun 2000 dan 2004 itu Piala Asia itu cuma diikuti 12 tim. Iya. Berarti Indonesia sudah 12 12 besar. besar, iya. Jadi 16 besar apa? Konsep gitu. formatnya dulu soalnya belum 24 tim, sekarang kan 24 tim. Sekarang jadi lebih lunak karena timnya 24 terus Ada lolos ada juara tiga 3 terbaik terbaik. sejak 2 edisi Piala Asia kan. Sementara kita tuh adalah tim yang memang sudah 12 besar Asia dari tahun 2000 2004. Ini mindset ini. Kita harus Mindset. kita harus pikir Set. ini harus lebih baik dari itu. Betul. Ini yang dibutuhkan para pemain timnas gitu. Ya. Kita jangan ke 16 besar. Ya, jadi ya betul setuju, berarti ini adalah ya kalau secara sejarah ini pertama kalinya sejarah Indonesia lolos dari babak grup ke babak knockout stage ya. Knockout Oke. stage, benar. Oke, nah ini juga lolos Indonesia juga ada andil yang sangat penting dari timnas Kirgistan yang sangat kita kasih tepuk tangan dulu lah. Yoi. Gue seneng banget ya. Ini mungkin adalah pertama kalinya gue nonton pertandingan tim Asia full match sama Iya, Indonesia. dan kita mendukung salah satu. Iya, benar. Betul, Kalau nonton betul. Piala Dunia kan kita sering lawan Iya. Argentina lawan apa. Tapi ini tim Asia gitu gue tonton full dari menit 0 sampai 90 plus dan gue seneng banget sama Kirgistan ya, walaupun mereka tuh kecil banget peluang lolos ya. Harus menang seenggaknya 3 gol apa Betul. 2 gol, pokoknya gue lupa dah. Tapi mereka tetap fight gitu, kayak ya Betul. udahlah yang penting gue dapet poin, nggak kalah 3 kali berturut-turut. Ya pride buat dia sendiri, dan ya gue nggak tahu ya dia ada niat untuk menolong Indonesia atau enggak, tapi gue seneng banget liat. Dan sekarang kita undang striker Kirgistan ya. Jangan Kojo, jangan Kojo. Lu kan inget dong jangan Kojo. Om, dia nggak mau. Dia ingin mendedikasikan dirinya untuk bangsa Indonesia. Jadi kita buat tim jalan aja, nama jalan. Jaga lawan nasional. Jalan gitu. Jol Kojo, Kojo Widodo. Tapi kita Kirgistan nih, kita apresiasi dulu ya, mainnya serius, nggak kayak tim Serius? sebelah. Iya, yang sebelah tuh. Ada tim sebelah, Iya, Bahrain. Main sabun. Yang takut ketemu King Jepang. Iya, kalau ketemu Jepang banget. Tahun Parah 2024 masih banget. begitu AFC. Kadang disayangkan juga ya, kayak selevel AFC bener-bener konfederasi 2024 masih saling menghindar. Iya. Payah banget. Ya, Sampai gua- sekelas Korea kan, drama Korea tuh. Iya, Itu kan iya. jadi bikin bangga tetangga kita. Iya, Malaysia sama anjing banget 3 sama anjir. Jadi anjing gua ngegolin 3 sama Korea gitu kan. Padahal kalau Korea main serius mah ya elah. Nggak ada apa-apanya tuh Jepang itu. Habis Malaysia. tuh. Sorry. Iya. Habis tuh Malaysia tuh. Jadi ada yang bisa diomongin sama mereka kan. Ya udah Pak RT, coba impresi lu pertandingan Kirgistan kemarin gimana? Wah, gua di menit 10, gua udah mulai mematikan layar. Itu bola juga ke mulut gitu ya. Iya, betul banget. Mental gua ya terbukti lah ini. Usia Gua juga mungkin kali itu ya. benar bisa, tapi bukan itu faktor utamanya. Faktor utamanya karena kita orang Indonesia yang gampang pesimis kan. Iya. Idi. Nah, buat pemain tuh jangan ya, kalian jangan pesimis. Udah pesimis gua di menit 10. Tapi rasa penasaran gua tuh muncul di menit 85 gara-gara gue scroll TikTok. Tuh ada yang live match gitu kan. Dia ngomong, wah Kirgistan amat sangat menguasai itu serangan balik, jual beli serangan gitu. Terus gue tonton aja. Gue tonton di mobil lagi tuh baru sampai rumah. Dan impresi gue, anjir, ini baru namanya pertandingan kualitas Asia ini, nggak kayak si Bahrain sama Jordan ini nih. Iya. Gua menit berapa itu golnya itu ya? 80-an. Lupa lagi gua. 80 iya. 80. Oh, berarti gua nonton pas Pas udah gol, iya. Pas golnya. Langsung dari pas udah gol gua deg-degan langsung. Deg-degan gua fokus ini yang pojok kiri atas, tahu kan ada skor, ada menit di situ. Ayo buruan selesai. Itu gua impresi gue menonton Kirgistan, makanya gue terima kasih tuh sama abang-abang berkulit hitam pemain Jol-Gol. Kirgistan itu. Aduh, Itu pemain asal keturunan Ghana, terus emang umurnya sekarang mungkin lahir 98 kalau nggak salah. Jadi
masih cukup muda lah ya dia. Terus main di klub Uzbekistan ya kalau nggak salah, Dinamo itulah. Jadi sekarang followersnya tahu-tahu nambah banyak. Nama klubnya dia yang ini deh. Dinamo. Ada yang main di FC Alay. Iya sebelumnya. Itu di klub Kirgistannya FC Alay. Terus dia pindah ke Dinamo. Klubnya Alay. Iya kalau Bang Bara nih kan Korea sebenarnya ya lu sempet bilang juga kan ini Kirgistan mainnya masih ada gregetnya nih. Terus bahkan di awal babak kedua tuh sempat golin juga cuma dianulir oleh VAR kan ya, dia sundulan gol. Menurut lu gimana pertandingan Kirgistan? Ya, itu pemain Kirgistan kabarnya sama Wali Kota Depok mau diangkat sebagai warga kehormatan. Terima kasih Wali Kota Depok. Terima kasih. Iya kemarin memang mainnya, gue nontonnya on and off karena lagi di jalan pulang juga. Dan gol pertama gue nggak ngeliat secara langsungnya, gue tahu kabar justru dari grup kan waktu itu yang lu bilang gol. Wah, gue bener-bener fokus nontonnya itu ya menit ke 60-an sampai habis, dan ya gue juga makanya respon di grupnya mainnya Kirgistan ngelawan nih, masih semangat. Gue yakin dia juga ingin menyelamatkan harkat bangsanya kan di Piala Asia. Supaya paling nggak ada poin yang diraih walaupun karena di World Cup qualifier kemarin dia menang juga lawan Oman 1-0 walaupun akhirnya dia sempat kalah juga sama Malaysia 4-3. Jadi emang kualitasnya tuh naik turun lah si Kirgistan ini. Betul banget. Jadi gue bener-bener mantengin ini ada harapan ini doa rakyat Indonesia. Gue rasa tuh udah pada di speaker masjid diumumin kan. Gua tuh yang kayak kemarin diumumin kepada warga agar sholat tahajud berjamaah di masjid. Berharap kelolosan Indonesia ya. Tapi memang bener sih, gue tadi pagi sempat lihat highlights dari Kirgistan Oman Kirgistan. Iya, aduh, gokil. Apa ya, gimana ya? Bener fighting spirit tuh masih ada gitu. Padahal mah kalau Kirgistan frustasi, pasing-pasing aja gitu. Iya, maksudnya nggak ada kepentingan juga di luar itu. Maksudnya betul, udah nggak ya, ada kemungkinan tapi sedikit banget kan. Kalau misalnya dia mesti 2-0 minimal. Karena dia selisih golnya kan minus 4. Kalau dia menang selisih 2-0 itu minus 2 justru dia yang lolos. Si Oman nggak, Indonesia juga nggak lolos tangannya jadinya. Nah untungnya memang udah kehendak yang Maha Kuasa ya. Iya memang sudah takdir. Seperti kata Sintayong kan. Apa? Ini jawaban. Bisa baca, kemudian coba aduh lagi bahasa Cina lagi. Pokoknya ini kehendak Tuhan, hadiah dari Tuhan karena kerja keras bangsa kita gitu. Nah, gue pengen ngomong nih buat kalian yang ngata-ngatain timnas Indonesia lolos hoki, bla 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 segala macamnya, jalur giveaway bangsat. Satu itu bangsat. Yang kedua, timnas kita tuh mati-matian lawan Vietnam. 5 tahun terakhir kita nggak pernah menang lawan Vietnam di kelas senior tuh. Jangan tolol jadi orang. Tolong di klip ini nih. Ya para supporter kardus ya. Najis. Bangsa kita berjuang ini. Demi merah putih ini. Tapi ada dua kubu nih yang pengen gue komenin. Jadi gimana tuh? Kalau di kita kan istilahnya ada yang kubu far left-nya, misalnya yang kubunya Bung Toel dan teman-teman ya, yang nggak setuju pemain keturunan dan naturalisasi. Tapi yang kubu far right-nya nih yang setuju banget naturalisasi, mereka jadi mengejek tim-tim kita yang masih memakai full. Seperti misalnya yang U20 yang akan main lawan Thailand nanti kan persahabatan. Maksudnya ya lu berhasil di tim senior, tim junior walaupun kita belum memakai skema naturalisasi, tapi itu negara kita juga, come on man. Maksudnya lu harus dukung juga semuanya. Ini mindsetnya tuh harus dukung timnas tuh beda sama dukung klub. Betul. Dukung klub itu lu bisa memilih dukung klub manapun, tapi lu cuma punya satu negara, lu cuma punya paspor hijau yang dimana baik buruknya yaitu negara kita harus kita dukung. Iya benar banget. Jadi kalian itu jangan mendikotomi lah ya, lokal, naturalisasi, pokoknya jangan mengkotak-kotakan. Seperti itu. Yaudah, intinya gue terima kasih juga sama timnas Kirgistan, apalagi kipernya kemarin ada 3 save yang sangat penting menurut gue, itu keren banget. Udah kepleset padahal ya. Dan ya gue kan sempet di sosial media gue di Instagram gue nazar kalau Kirgistan udah bisa menahan imbang Oman, gue bakal ngapalin lagu kebangsaan nasional anthem Kirgistan. Ini lagi proses ini. Susah ternyata bahasa Rusia. Terus bisa dinyanyi kebangsaan Kirgistan. Nanti ya gue di opening episode selanjutnya nanti gue ngapalin. Sip. Sekarang kita langsung pindah ke babak knockout, babak 16 besar. Indonesia ternyata akan bertemu dengan Australia sebagai pemuncak grup apa ya, gue lupa. B kalau nggak salah. B ya. Iya.
Ya, dia sejauh ini 2 kali menang, 1 kali seri, menang 2-0 lawan India, 1 kali lawan Suriah dan imbang lawan Uzbekistan itu sama. Nah, gua mau tanya dulu nih ke Bang Baran, menghadapi Australia nih. Australia yang sekarang menurut lu masih sama jagonya nggak seperti yang dulu nih, zaman-zamannya Mark Viduka, terus sampai akhirnya tuh terakhir siapa ya yang lumayan oke Bang, dan dijawab dulu Bang. Lo kan taktikal bla bla bla. Keep dulu. Gua dari mental dulu dari mental ya. Karena gua kemarin lihat timnas kita seneng banget lolos. Iya kan ada selebrasi di kamar. Benar. Beberapa pemain upload selebrasi. Jadi menurut gua di babak gugur itu kalian harus lebih lah fighting spiritnya, kemudian cara main tuh harus lebih kuat, lebih keras, kasih keras head. Nah itu kasih keras karena mental kalian lagi membara nih, lagi menggebu-gebu kan, diremehkan bangsa sendiri kan kalau kata Asnawi. Nah ini pembuktian buat kalian, semangat tembus ke 8 besar tuh peluang. Amin. Ya maksud gue kan dasar sepak bola kita masih buruk ya, masih dalam perkembangan. Tapi kalau mainnya pakai fighting spirit, pakai lagi-lagi mentalitas, itu bisa kalian kalahin di Australia. Nah, monggo ya, Bang. Nyambung tadi Bang, maksudnya tadi dengan Australia yang beda nggak sama yang dulu sama yang sekarang, terus apakah akan lebih sulit dari Jepang atau enggak? Oke, Australia sekarang ini gue jujur lebih suka ketemu Australia dibanding Jepang, lebih pede karena struktur dan juga sepak bola kita skemanya itu disusun untuk melawan tim-tim Eropa seperti ini. Villanesia itu dengan segala kecepatan sayap kanan kiri, yaitu untuk melawan tim seperti ini, bukan untuk melawan tim Jepang yang memang posturnya juga nggak gede-gede. Tapi ngelawan Australia yang tentunya jauh dari masa kemasan mereka, golden generation mereka, Mark Viduka, Harry Kewell, segala tim Cahill, segala macam. Aduh ini kualitasnya di bawah deh. Mereka menang postur dan juga pengalaman pemain-pemain yang di Eropa, dan juga di Eropanya nggak ada world class nih, nggak ada world class player. Banget. Jadi mereka di level klub-klub kayak Middlesbrough, Hibernian, terus San Pauli paling ya. Bukan di tim-tim yang kayak mungkin paling tinggi backnya Leicester aja sih paling. Siapa itu namanya? Harry Sotar. Iya, Harry Sotar sama mungkin ya, kiper yang paling senior yang paling banyak capsnya si Matthew Ryan itu di AZ Alkmaar. Iya. Dan syukurnya Matthew Ryan juga bukan postur kiper yang ideal sebenarnya untuk kiper Eropa. Dia hanya 184 cm sama Nadio tinggi Nadio. Jadi ini suatu hal yang rata kalau di kipernya, dan dengan back tinggi ya itulah sepak bola kita dikembangkan dalam jangka panjang dengan sistematis untuk melawan tim-tim seperti ini. Dengan sayap-sayap kita, kecepatan dari dulu kita selalu ada dari Eli Eboy, Andik, Amir Udin Armain, siapa itu namanya? Ilhamudin, terus Bagus Kava, dan sekarang kita punya Sayuri, punya Egi. Ya sangat cocok buat ngelawan tim-tim kayak gini. Mereka tim dengan pemain besar itu akan punya balance yang lebih buruk dibanding pemain yang punya center of gravity-nya lebih rendah nih. Jadi manuvernya tuh balik badannya segala macam akan lebih cepat. Iya. Nih, kalian jangan mikir Ronaldo bisa Bang, jangan serendah itu ya pemikiran kalian. Tadi yang center of gravity-nya lebih rendah daripada pemain pendek dong. Pemain tinggi center of gravity-nya lebih tinggi daripada pemain yang lebih pendek. Nah, Ronaldo juga kan nggak tinggi-tinggi banget, bukan yang kayak 190. Kenapa gue jadi lupa ya mau ngomong apa? Ya maksudnya lu gini kan, kayak maksudnya Ronaldo atau Haaland yang tinggi tapi masih bisa cepet. Nah itu yang gue maksud itu tuh. Biasanya mereka mengutip langsung sembarangan aja kan. Ronaldo bisa Bang, ini bisa Bang. Enggak, mikirnya jangan kayak gitu. Kualitas pemain Australia masih di bawah Ronaldo, Haaland dan lain-lain. Kita kan punya peluang yang lebih besar melawan Australia sih. Oke, ya kalau dari pemain sih gue lihat ini ya benar jarang pemain yang main di Liga Kasta paling atas ya di Inggris juga. Gue kayaknya ada satu pemain yang mungkin temennya Elkan Bagut nih, ada dari Ipswich di Cameron Burgess namanya. Terus ada Seperti nama tuh di mana sih Norway-nya? Viking mana sih? Viking. Nah itu juga ada temennya namanya Patrick Jasbeck. Dia juga main di Viking FK. Terus ya mungkin yang dua pemain di San Pauli ada si Jackson Irvine sama si Matt Calvey. Nah itu yang lumayan lah menurut gue itu di tengah, dan mereka padunya ya karena main di klubnya juga bareng.
Dan gue taunya sih di itu si Jackson Irving pernah disamperin Casemiro ya. Gue tau dia foto ya, terus Benar. si Casemiro recognize dia. Oh lu main di Australia ya? Oh mungkin Itu dia. gue respect sih sama Jackson Irving. Pemain yang paling culture kalau gue bilang. Iya rambutnya ya. Dan mainnya di klub yang paling culture juga. Dia kayak main bola hobi doang. Gue culture banget nih anaknya nih. San Pauli kan siapa lu yang enggak. Tapi dia tahu paling fokus. kaya nggak sih? Paling kaya nggak sih dia di Australia? Maksud gue Kaya kayak betul. si Weghorst gitu kan main bola hobi doang. Oh. Oh, dari Weghorst kan keluarganya keluarga backgroundnya. kaya. Enggak tahu gue sama sih. Tapi dia sih sama-sama BA Adidas sih sama kayak gue. Makanya ditutup. Makanya ditutup ya. Ya udah kita langsung aja nih dari Bang Pak RT nih Bang Dapun untuk line up yang cocok kira-kira gimana menghadapi Australia nanti. Australia ya. Iya. Nah, karena kita punya pemain naturalisasi yang kelasnya nggak jauh beda dari Australia, ya Indonesia. Jadi menurut gua 8 tuh udah sama Markok belum sih? 8 kita Markok naturalisasi itu, apa iya. 9? Harusnya udah sama Marco. Udah. 8 sama Marco. Ah, berarti 7 aja yang nggak usah sama Markok. 7 pemain naturalisasi kita harus turun tuh. Ini sebagai ajang pembuktian mereka juga yang selama ini gua anggap nggak mungkin kita dong. Iya. Gua anggap mediocre kan kelasnya nggak jauh beda. Ini ajang tampil buat kalian tuh. Ada 7 di 7 posisi itulah ya. Sintayong utak-atik berarti backnya ada Bagot, Jordi Amat, sama Walsh apa Rido? Apa Hapner? Hapner kan di depan. Rizky Ridho, kanannya Sandy Walsh, kiri Viking FK. Tadi main 3 back kan. Tengahnya Justin Hapner sama Jenner. Bener. Kemudian striker Rafael Strike, kanannya Jakob, yang kiri Witan lagi. kasih Siapa? Marcelino. Marcelino. Oh iya. Jadi 3-4-3 lo ya? Ya, 3-4-3 lo ya? 3-4-3 Iya. kan. 3-4-3. Perlu diulangin lagi nggak nih? Pikir aja lah, kalian pikirin sendiri tuh formasi gua tadi. Bang Bara, halo Bang Bara. Ini kan lu kemarin setuju dengan 4 back. Apakah kali ini 4 back lagi nih lawan Australia? Ya, please Pak STY tolong pakai 4 back ya karena kemarin hampir 3 back kita tuh sayapnya kecolongan dan Iya, karena yang gua sering lihat nih ketika lawan Jepang ya. Jepang kan sering overlapping back-nya ya. Ini yang biasa gua nggak tahu siapa namanya, mungkin Nakamura, terus back kirinya siapa gitu. Nakamura yang ngambil, si yang back kirinya overlap, Iya, kagak ada yang jaga. Jadi Betul. banyak kan kayak gitu mulu mainnya ya. resiko 3 back Iya, gitu. gitu. Karena memang secara kontraformasi by teori ya kalau dipakai 4-4-3, 4-2-3-1 ataupun 4-3-3 itu lu jangan pakai 3 back kecuali dipakai 2 striker. Kita kayak waktu lawan Vietnam udah bener tuh pakai 4 back. Nah kalau di sini juga gua ngelihat Australia juga mainnya banyak di sayap, modelnya juga klasik winger. Karena si strikernya si Michel Duke ini lumayan posturnya ideal ya, 189 cm dan maksudnya klasik winger ini adalah sayap kanan, kakinya kanan. Sayap kiri, kakinya kiri. Australia mainnya gitu. Walaupun terkadang dia switch, tapi itu nggak banyak. Tapi hasilnya dia klasik winger. Artinya dia kan membawa bola keluar dan lalu crossing. Iya. Gitu. Dan si Jackson Irvine juga lumayan kan tinggi juga, dia 190 cm dan sangat mobile. Satu yang harus diwaspadai pasti Jackson Irvine. Dia free roaming posisinya, whole player. Dia bisa, walaupun pemain tengah CMF, tapi dia ngegolin 2 kemarin kan di turnamen. Iya, ada 2 satu gol. di India, satu di waktu lawan Suriah. Jadi gue 4-3-3 teh kalau gue bilang. 4-3-3. 4-3-3. Tapi sebentar sebelum masuk ke pemain, akankah Australia memainkan strategi seperti gol keduanya Jepang kalau nggak salah, yang apa ini namanya, Di tiang 2, pemain tiang 2 atau apa namanya, second line ya, second line ya sebutannya, pemain second line yang tidak diawasi oleh Hapner, karena sering banget kemarin Jepang kayak gitu kan, beruntung peluangnya mandul. Ya itu makanannya. Cuman 1 jadi gol. Tapi Makanannya akankah Jackson. Australia? Iya, makanannya Jackson Irvine Iya. kayak gitu. Jadi antara crossing atau si striker ini memantulkan ke lini kedua. Itulah kenapa kita butuh kestabilan di lini belakang dengan pakai 4 back. Dan menyerang kita nggak perlu fungsinya Elkan Bagot nih, karena back dia juga tinggi. Ya Elkan Bagot fungsinya adalah sebagai back yang menahan sundulan dari si Australia. Dan syukurnya kita sekarang backnya juga tinggi-tinggi, Bagot, terus si Hubner, terus ada Ivar Jenner juga bisa bantu mundur. Itu udah ideal banget lah. Indonesia punya kecepatan dalam menyerang dan punya pemain tinggi untuk bertahan. Coba lu bayangin kalau
dulu zamannya Hamka Maman iya, Abdurrahman mesti duel bola atas ya jatuhnya kayak kemarin Rizky Ridho lawan Aiman Hakim kan. yang kalah kayak gitu. Iya. Nah, jadi 4-3-3 dan kita nyerangnya itu lewat sayap, tapi kalau ide gue nih itu di switch antara Sayuri sama Egy dan Egy cedera ya. Berarti Witan main dari awal. Ini kesempatan lo buat bersinar karena kalau Witan ditaruh di kanan dan Sayuri dipakai di kiri, itu strikernya sebagai pemantul. Jadi begitu di tengah, dia sebagai kayak pivot di futsal. Dia tinggal geser kanan, geser kiri. Winger kita masuk ke dalam buat nge-shoot, buat menyelesaikan. Jadi bukannya buat lari keluar, tapi mengumpan. Skemanya sih bakal kayak gitu kalau ide gue sih ya. Gue nggak tahu, kemarinan sih lumayan sepakat STY sama gue sih. Iya, udah lo WA. Gimana Cap? Gimana coach? Aman strategi. Ya berarti lebih mengandalkan kecepatan ya harusnya Kecepatan ya. Karena ya postur-postur Australia sekali lagi tinggi-tinggi, kalau untuk bola crossing atau bola atas tampaknya akan sulit ya. Dan Pratama Arhan tolong throw in skemanya di mix. Di mix dengan bola menyusur tanah. Jadi beberapa kali mungkin boleh atas, lu ada beberapa kali nipunya lemparan lu adalah lu lemparnya ke sisi dekat yang sayap ini nusuk dengan dribbling. Jangan lemparan juga, lu mau ngelawan 5 pemain Australia tinggi-tinggi juga susah, Elkan Bagot sendirian. Oke. Kalau tebak skor mungkin dari gue dulu pertama ya. Tebak skor kalau gue ini ya bukannya gue pesimis, cuman gue melihat juga dari statistiknya Australia pertandingan sebelumnya ya, mereka selalu punya passing akurasi di atas 80%, ball position yang sangat bagus, penguasaan bolanya, dan sebenarnya jumlah shoot atau jumlah chance-nya banyak banget itu melawan India sampai 28 atau 26 kalau nggak salah, cuman yang jadi shoot on target cuma 6. Jadi gua rasa sih untuk Australia pasti akan tetap menguasai pertandingan. Dan kalau skor gua sore-sore nih tampaknya Indonesia mungkin akan gugur sini, tapi gugur dengan skor tipis aja 2-1 sih mungkin. Karena Indonesia menurut gua masih bisa cetak gol ya. Sejauh ini kan trennya bagus nih, cetak gol 1 minimal ya ketika lawan Irak, lawan Vietnam, lawan Jepang, dan kayak bisa nyuri gol lagi. Dan Australia juga ketajamannya sebenarnya belum terlalu tajam banget, jadi mungkin nggak sampai di atas 2 gol, jadi gue 2-1 sih. Kalau lu dulu Pak RT. Gua jadi ingat pertandingan dulu Australia lawan U23 yang belum heboh naturalisasi. Ya, yang Witan masih jago-jagonya tuh. Iya. Bener banget. Itu kita kalah 3-2. Ada angka 2 di situ. Gua punya keyakinan. Nah, gua mau optimis aja, so pede aja ya, so pede. Itu kita menang 2-1 paling optimis. Paling enggak optimis, paling pesimisnya 2 sama. Tapi pesimisnya gua masih seri. Extra time, penalti. Kalahnya adu penalti. Kalah adu penalti. Mental. Oke. Karena terakhir kali kalau gue lihat di sini, pertama kalinya ada satu-satunya Indonesia menang lawan Australia itu di tahun 1981, mungkin ini di kualifikasi Piala Dunia itu gol 1-0 doang skornya. Dan terakhir kan kita kalah juga lawan Australia 1-0 dan 2 pertandingan terakhir itu seri sama kalah 1-0 doang. Jadi emang sebenarnya nggak terlalu jauh nih kalau lihat dari ininya skor ya. Kalau Bang Bara berapa, Bang? Ya, gue sih nggak mungkin terucap dari mulut gue kalau Indonesia kalah ya. Maksud gue isi kepala kita semua sebenarnya tahu lah kita posisinya di mana. Cuma gue ngelihat tanggung karena lawannya Australia doang. Iya, lagi doang ya sekarang. Setelah itu kalah, ya udah memang segitu doang kemampuan kita pada saat ini. Tapi kalau lawan Australia besok sih, gue harap kita bisa nahan sampai adu penalti dan menang di adu penalti. Iya, sama. Ya. Gue jadi mau nambahin lagi, gue mikir Indonesia mungkin menang itu karena tadi itu semangatnya yang membara. Ya semoga mentalnya juga masih oke dan ya nothing tulus aja lawan ini. Bener banget. Terus pembuktian kalau lo tuh lolos 16 besar bukan dari jalur giveaway, maksudnya mematahkan ekspektasi itu. Dan yang terakhir pasti Sintayong bilang, dulu gue pernah bawa tim yang lebih muda daripada kalian, gue cuman kalah 3-2. Seharusnya di ruang ganti dia ucapkan seperti itu untuk memompa semangat para pemain ya. Jadi gue bilang ya optimis itulah. Itu tadi optimis bisa cetak 2 gol. Semoga menang.
melewat jalur apa aja lah. Ya, Jalur langit. ya udah, amin. Pokoknya ya semoga aja prediksi gua salah, prediksi Bang Amin. Dapon dan Bang Bara yang bener ya. Karena gue juga sebenarnya pengen Indonesia lolos dan menang. Ya cuman gua melihat dari statistik jadi ya gitulah. Tapi susah ya buat mikir. Ya udah Pak RT ini kayaknya udah mau maghrib nih, kita kayak pamit aja ya. Iya. Kita mau ke masjid nih kebetulan. Saya juga mau sholat ini, ngimamin. Pak RT imamin. Belum Teh ini ada. miara buaya teh. Ikan. Buayanya di belakang kamera. Oh iya aja. Ya udah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa kalian juga kasih analisa dan komentar kalian. Prediksi juga boleh. Kira-kira Indonesia bakal menang atau bisa membuat sejarah baru kalau ke 8 besar ya. Karena ini benar baru 8 besar ya, karena belum pernah ya. Nah, ya udah. Tulis komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk nyalain lonceng dan subscribe channel kita pinsport.com dan follow juga di Instagram serta TikTok-nya ya, di pinsport.com juga untuk dapetin berita-berita olahraga terupdate. Sekali lagi gua Aldi, Bang Dapon, Pak RT dan Bang Bara. Nutina. Kita pamit. See you on another episode. Ciao. Ciao.